Di tengah arisan keluarga, mertuaku menyuruhku menumpuk cucian piring di dapur yang pengap. Tak sengaja ku dengar hinaan mereka, menyebutku perempuan rendahan yang tak selevel. Sambil tersenyum, ku tinggalkan tumpukan piring kotor itu. Sejam kemudian, aku pastikan mereka menangis kehilangan segalanya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari Minggu ini seharusnya menjadi hari istirahat bagiku setelah bekerja penuh tekanan sepanjang minggu. Namun, suasana di rumah mewah yang kami tempati justru sangat riuh sejak pagi buta. Hari ini adalah jadwal ibu mertuaku menjadi tuan rumah untuk acara arisan keluarga besar. Bukan sekadar arisan biasa, melainkan ajang pamer kekayaan dan pencapaian bagi keluarga besar suamiku. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman depan rumah yang luas ini. Para bibi, paman, dan sepupu suamiku datang dengan pakaian terbaik mereka, memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya makan setahun bagi orang biasa. Sejak subuh, aku sudah bangun untuk menyiapkan segala keperluan. Aku memasak berbagai macam hidangan mewah, mulai dari rendang daging, opor ayam, sup iga, hingga berbagai macam kue basah dan buah potong yang ditata cantik. Tubuhku sudah terasa remuk redam, peluh membasahi daster sederhanaku. Aku sengaja hanya memakai pakaian yang sangat biasa, tanpa riasan sedikit pun. Hal ini kulakukan karena aku ingin menjadi menantu yang rendah hati, melayani keluarga suamiku dengan tulus tanpa perlu menonjolkan diri. Ketika para tamu undangan mulai berdatangan dan memenuhi ruang tamu yang didekorasi dengan gaya klasik Eropa itu, aku berniat untuk mandi sejenak, berganti pakaian yang lebih pantas, dan ikut bergabung menyambut mereka. Bagaimanapun juga, aku adalah nyonya rumah di sini. Setidaknya, itulah status resmiku sebagai seorang istri. Namun, baru saja aku melangkahkan kaki menuju tangga, suara lengkingan ibu mertuaku menghentikanku. "Heh, mau kemana kamu?" bentak ibu mertuaku dari arah ruang makan. Dia mengenakan kebaya berbahan brokat mahal berwarna merah marun, lengkap dengan sanggul dan perhiasan berlian yang sengaja dia pakai siang-siang begini. Tatapan matanya menajam, menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik. "Aku mau mandi sebentar, Ibu. Baju ini sudah bau asap dapur." Setelah itu aku mau ikut ke depan menyambut tante dan paman. Jawabku dengan nada selembut mungkin, berusaha menjaga kesopanan di depan beberapa tamu yang mulai berlalu lalang. Kakak iparku, yang baru saja keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang memamerkan lekuk tubuhnya, ikut menimpali sambil menyilangkan tangan di depan dada. "Mandi buat apa? Mau ikut duduk di depan sama tamu-tamu VIP kita? Sadar diri sedikit dong. Penampilanmu itu nggak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk jejeran sama nyonya-nyonya pejabat di depan sana." Ibu mertuaku mengangguk setuju dengan ucapan putrinya. Dia berkacak pinggang dan menunjuk ke arah dapur. "Betul kata kakak iparmu. Kamu nggak usah ikut kumpul di depan." Piring dan gelas kotor bekas tamu yang baru datang sudah mulai menumpuk di wastafel. "Tugasmu sekarang kembali ke belakang. Cuci semua piring itu sampai bersih. Ingat, piring dan gelas yang dipakai hari ini itu barang kristal mahal semua. Jangan sampai ada yang pecah. Kalau pecah, kamu nggak akan mampu menggantinya meskipun gajimu kau kumpulkan 10 tahun. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak mendengar perintah itu. Aku mengedarkan pandangan ke arah ruang tamu. Di sana, kulihat suamiku sedang duduk santai di sofa kulit yang empuk. Dia tertawa terbahak-bahak bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin, tampak sangat menikmati pesta. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang diomeli oleh ibu dan kakaknya. Namun dia langsung membuang muka. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sedikit pun niat untuk menarik tanganku dan mengajakku duduk di sampingnya sebagai seorang istri yang dihormati. "Mas," gumamku pelan, berharap dia mendengar atau setidaknya menyadari betapa aku membutuhkan dukungannya saat ini. Tapi dia tetap sibuk dengan dunianya sendiri. "Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur," bentak ibu mertuaku lagi,
Kali ini dengan suara yang lebih keras hingga beberapa tamu menoleh ke arah kami. Demi menghindari keributan yang memalukan di depan keluarga besar, aku akhirnya menundukkan kepala, menghela napas panjang, dan berbalik arah kembali menuju dapur. Dapur yang letaknya di bagian paling belakang rumah ini terasa sangat pengap. Jendelanya hanya satu dan tidak cukup untuk membuang hawa panas dari sisa aktivitas memasak tadi pagi. Di wastafel, piring-piring kotor bernoda minyak dan kuah santan sudah menggunung. Gelas-gelas kristal yang lengket oleh sisa minuman manis berjejer berantakan. Aku mengambil celemek pudar yang tergantung di balik pintu, mengikatkannya ke pinggangku, dan mulai menyalakan keran air. Suara gemericik air memecah kesunyian di dapur, kontras dengan suara tawa riang dan musik sayup-sayup yang berasal dari ruang tamu. Aku mulai menyabuni piring demi piring dengan spons. Air sabun yang dingin menyentuh kulit tanganku yang sudah mulai keriput karena terlalu lama terkena air sejak subuh tadi. Rasa pegal di punggung bawahku semakin menjadi-jadi. Aku harus berdiri berjam-jam untuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh puluhan orang yang sedang bersenang-senang di luar sana. Sesekali, pelayan paruh waktu yang disewa khusus oleh ibu mertuaku untuk mengantar makanan masuk ke dapur. Bukannya membantuku mencuci, pelayan itu hanya meletakkan tumpukan piring kotor baru yang baru saja ditarik dari meja prasmanan, lalu kembali ke depan. Ibu mertuaku secara eksplisit melarang pelayan itu untuk mencuci piring. Tugas mencuci piring kotor sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman yang tidak tertulis karena aku dianggap sebagai orang luar yang menumpang hidup di keluarga ini. Sambil terus menggosok sisa lemak di piring keramik itu, pikiranku melayang ke masa lalu. 5 tahun yang lalu, saat aku pertama kali menerima lamaran suamiku, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi istri yang berbakti. Aku menyembunyikan identitas asliku dengan sangat rapat. Tidak ada satupun dari keluarga ini, bahkan suamiku sendiri, yang tahu siapa aku sebenarnya. Di mata mereka, aku hanyalah seorang wanita yatim piatu dari daerah, yang bekerja sebagai pegawai rendahan dengan gaji pas-pasan. Mereka mengira suamiku, yang saat itu baru saja naik jabatan sebagai manajer tingkat menengah, berbaik hati memungutku dari kehidupan miskin. Kenyataannya sangat jauh dari itu. Aku adalah pewaris tunggal dan pemilik dari sebuah perusahaan induk raksasa yang bergerak di bidang properti dan investasi. Rumah mewah yang mereka tempati untuk arisan ini, mobil-mobil yang mereka kendarai, hingga uang bulanan bernilai fantastis yang selalu suamiku berikan kepada ibu dan kakaknya. Semuanya berasal dari rekening rahasia milikku. Aku sengaja memanipulasi situasi, menyuntikkan dana ke rekening suamiku secara diam-diam, agar dia terlihat sukses dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Aku melakukan semua itu atas nama cinta. Aku ingin melihat apakah suamiku dan keluarganya bisa mencintaiku dan menerimaku apa adanya tanpa melihat latar belakang kekayaanku. Namun, pengorbananku sepertinya sia-sia. Semakin suamiku terlihat sukses dan kaya, semakin arogan pula sikap keluarganya kepadaku. Ibu mertuaku merasa putranya adalah pangeran yang terlalu sempurna untuk disandingkan dengan wanita gembel sepertiku. Kakak iparku selalu memandangku dengan sebelah mata dan sering menjadikanku sasaran kemarahannya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku perlahan berubah. Pria yang dulu selalu melindungiku kini berubah menjadi pria yang gila hormat, haus pujian, dan terlalu takut pada ibunya untuk sekadar membelaku. 1 jam berlalu, tumpukan piring di wastafel akhirnya mulai berkurang. Tanganku terasa kebas dan kemerahan akibat alergi sabun cuci piring yang terlalu keras. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari dahiku, membasahi wajahku yang lelah. Aku mematikan keran air, mengeringkan tanganku dengan lap bersih, lalu menyandarkan tubuhku ke meja dapur sejenak. Napasku terengah-engah. Aku melirik ke arah meja dapur. Di sana, terdapat nampan besar berisi potongan buah-buahan segar, melon, semangka, dan anggur, yang tadi belum sempat disajikan ke depan. Perutku tiba-tiba berbunyi pelan. Sejak subuh aku belum makan apapun. Aku ingin mengambil sepotong melon itu, namun aku teringat bahwa ibu mertuaku akan marah besar jika tahu aku memakan hidangan untuk tamu sebelum tamu selesai makan. Aku mengangkat nampan buah yang cukup berat itu dengan kedua tanganku. Kuputuskan untuk mengantarkan buah ini ke ruang tamu. Setelah ini selesai,
Mungkin aku bisa beristirahat di kamarku dan meminta pelayan untuk membawakanku sepiring nasi. Sambil memantapkan langkah, aku berjalan keluar dari dapur, melewati lorong panjang yang menghubungkan area belakang rumah dengan ruang keluarga utama. Aku tidak pernah menduga bahwa langkah kaki ini akan membawaku pada sebuah kenyataan yang akan mengubah seluruh jalan hidupku dan menghancurkan keluarga arogan ini selamanya. Aku melangkah menyusuri lorong dengan pelan, berusaha agar suara langkah kakiku tidak terdengar kasar. Nampan kayu berisi buah-buahan segar itu terasa semakin berat di tanganku. Namun aku menguatkan cengkeramanku. Semakin aku mendekati ruang tamu, suara riuh obrolan para kerabat terdengar semakin jelas. Suara decak kagum, pujian yang berlebihan, dan tawa yang menggema mendominasi ruangan tersebut. Langkahku terhenti tepat di balik dinding pembatas yang memisahkan ruang makan dan ruang tamu utama. Dari posisi ini, aku tertutup oleh pilar marmer besar, namun aku bisa melihat dan mendengar dengan sangat jelas apa yang terjadi di sana. Ibu mertuaku sedang duduk di kursi tunggal berlapis beludru di tengah ruangan, dikelilingi oleh para bibi dan kerabat wanita lainnya. Kakak iparku duduk di lengan kursi ibunya, memegang segelas teh dengan gaya yang dibuat seanggun mungkin. Aduh, rumah ini benar-benar luar biasa nyamannya, puji salah satu bibi suamiku. Matanya menyapu seluruh penjuru ruangan dengan takjub. Perabotannya semuanya impor. Ya? Karpetnya saja terasa empuk sekali. Anakmu memang luar biasa sukses. Usianya belum mencapai 35 tahun, tapi sudah bisa membelikan rumah semewah ini untuk ibunya. Ibu mertuaku tersenyum sangat lebar hingga matanya menyipit. Dia mengibaskan tangannya dengan gaya merendah yang sangat palsu. Ah, biasa saja. Anak laki-lakiku itu memang sangat berbakti. Dia bilang, dia tidak akan bisa tenang bekerja kalau ibunya tidak hidup nyaman. Makanya dia sengaja membeli rumah di kawasan elit ini supaya aku bisa mengundang kalian semua tanpa merasa malu. Wah, beruntung sekali kamu punya anak sehebat itu. Timpal seorang kerabat jauh yang memakai banyak gelang emas di tangannya. Lalu, bagaimana kabar istrimu? Siapa namanya itu? Yang dari kampung? Dari tadi aku tidak melihatnya ikut kumpul di sini. Apa dia tidak ada di rumah? Mendengar pertanyaan itu, tanganku yang sedang memegang nampan mendadak terasa kaku. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku menahan napas, menantikan jawaban dari keluarga yang selama 5 tahun ini kulayani dengan segenap jiwa ragaku. Ibu mertuaku memutar bola matanya dengan malas. Dia menyeruput tehnya perlahan sebelum menjawab dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, seolah ingin semua orang di ruangan itu mendengarnya. Oh, perempuan itu? Dia ada di belakang. Jawab ibu mertuaku dengan nada yang sangat meremehkan. Dia sedang mencuci piring dan membersihkan dapur. Mencuci piring? Kenapa tidak menyuruh pembantu saja? Kalian kan orang kaya sekarang. Tanya kerabat itu lagi, tampak sedikit terkejut. Kakak iparku menyela dengan tawa yang bernada sumbang. Buat apa bayar pembantu mahal-mahal kalau ada tenaga gratis di rumah? Lagi pula, sudah sepantasnya dia di belakang cuci piring. Perempuan kampung seperti dia nggak selevel dengan kita-kita ini yang duduk di ruang tamu. Dia itu nggak ngerti cara ngobrol sama orang elit. Nanti malah bikin malu keluarga. Darahku terasa berdesir dingin mendengarnya. Hinaan itu diucapkan secara terang-terangan di depan puluhan pasang telinga keluarga besar. Tidak ada satupun dari mereka yang menegur atau merasa kasihan. Beberapa kerabat justru ikut mengangguk dan tersenyum sinis. Memang sih, lanjut ibu mertuaku dengan nada suara yang semakin pongah. Keluarga kita ini sekarang sudah berada di kelas atas. Anakku itu direktur. Gajinya ratusan juta sebulan. Sementara perempuan itu cuma lulusan kampus biasa, yatim piatu, nggak punya harta warisan sedikit pun. Untung saja anakku berbaik hati mau memungutnya dan memberinya makan. Kalau bukan karena anakku, dia pasti sudah jadi gembel di pinggir jalan sekarang. Kata, memungut, itu meluncur dari mulut ibu mertuaku bagaikan pedang yang langsung menusuk ulu hatiku. Selama ini, aku menahan segala perlakuan kasarnya. Aku menelan semua omelannya saat masakanku dianggap kurang asin, saat lantai yang kupel dianggap kurang mengkilap, dan saat bajunya yang kusetrika dianggap kurang licin. Aku mengira dia hanya bersikap keras karena karakternya.
Namun hari ini, aku menyadari bahwa di matanya, aku tidak pernah dianggap sebagai manusia. Aku hanyalah seekor hewan peliharaan yang kebetulan dibawa pulang oleh putranya. Namun, rasa sakit hati akibat ucapan ibu mertuaku itu belum seberapa dibandingkan dengan pukulan yang datang beberapa detik kemudian. Dari arah beranda luar, suamiku melangkah masuk ke ruang tamu. Dia baru saja selesai merokok bersama paman-pamannya. Dia bergabung ke dalam kerumunan wanita itu, mengambil sepotong kue dari meja. "Ada apa ini? Kok sepertinya seru sekali obrolannya?" tanya suamiku sambil tertawa kecil. "Ini loh, bibi-bibimu sedang menanyakan istrimu. Ibumu bilang dia sedang asyik cuci piring di belakang," sahut kakak iparku dengan nada mengejek. Suamiku tertawa. Ya, dia benar-benar tertawa. Tidak ada raut wajah bersalah. Tidak ada keinginan untuk membela istrinya yang sedang berkeringat di dapur yang pengap. "Oh, biarkan saja dia di sana, Bei," ucap suamiku dengan sangat santai, mengunyah kuenya perlahan. Dia memang lebih suka kegiatan di dapur. Otaknya tidak akan sampai kalau diajak berdiskusi tentang bisnis atau investasi dengan kita. Dia kan cuma tahu harga cabai dan bawang di pasar. Biar dia sadar diri dengan posisinya di rumah ini. Nampan kayu di tanganku bergetar hebat. Jari-jariku memutih karena mencengkeram tepi nampan terlalu kuat. Kakiku serasa kehilangan pijakan. Pria yang tadi malam tidur di sampingku, pria yang selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, pria yang seluruh kesuksesannya dibangun dengan menggunakan uang pribadiku secara diam-diam, baru saja menginjak-injak harga diriku di depan semua orang tanpa belas kasihan sedikit pun. Lalu kenapa kamu tidak menceraikannya saja dan mencari istri yang lebih sepadan? Anak dari teman arisanku, si Siska itu loh, dia kan manajer bank. Jauh lebih cocok untuk pria sukses sepertimu. Kompor seorang bibi yang lain. Suamiku tersenyum congkak. "Ah, pelan-pelan saja, Bei. Untuk sekarang, lumayanlah ada yang mengurus rumah secara gratis tanpa perlu digaji. Kalau soal istri yang selevel, itu bisa diatur nanti kalau aku sudah menemukan yang benar-benar sempurna." Kalimat terakhir itu benar-benar menjadi batas akhir dari kesabaranku. Jembatan yang selama 5 tahun ini kubangun dengan susah payah menggunakan batu bata kesabaran dan semen pengorbanan, seketika runtuh dan hancur berkeping-keping. Rasa sedih, kecewa, dan putus asa yang sedari tadi memenuhi rongga dadaku mendadak lenyap. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku langsung mengering sebelum sempat menetes. Sebagai gantinya, sebuah perasaan yang sangat dingin mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Rasa dingin yang mematikan, yang hanya dimiliki oleh seorang predator ketika menatap mangsanya. Wanita bodoh yang selama 5 tahun ini bersedia menjadi keset kaki di rumah ini telah mati detik itu juga. Yang berdiri di balik pilar marmer ini sekarang bukanlah seorang menantu miskin yang menumpang hidup. Yang berdiri di sini sekarang adalah sang pemilik modal mutlak, penguasa rahasia yang kapan saja bisa mencabut nyawa ekonomi keluarga yang tidak tahu diuntung ini. Aku tidak jadi melangkah maju ke ruang tamu. Aku membalikan badanku, membawa nampan berisi buah-buahan segar itu kembali ke arah dapur. Setiap langkah kakiku yang menjauh dari ruang tamu terasa sangat ringan dan mantap. Suara tawa dan hinaan mereka dari ruang depan tidak lagi terdengar menyakitkan di telingaku. Suara itu kini hanya terdengar bagaikan suara babi-babi rakus yang sedang berpesta sebelum mereka diseret ke tempat penjagalan. Mereka bilang aku tidak selevel? Mereka bilang aku dipungut dari jalanan? Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh level mereka akan bertahan ketika penyokong dana utama mereka mencabut seluruh hartanya. Aku akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Panggung sandiwara ini telah selesai, dan sekarang saatnya sutradara yang sebenarnya turun tangan untuk menghancurkan naskah yang mereka buat sendiri. Aku membawa nampan berisi potongan buah segar itu kembali ke arah dapur dengan langkah yang terasa sangat ringan. Seringan kapas yang tertiup angin kencang. Tidak ada lagi rasa lelah yang mengikat kakiku. Tidak ada lagi rasa perih di telapak tanganku yang mengelupas akibat sabun cuci piring. Semua rasa sakit fisik itu menguap, digantikan oleh mati rasa yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Hinaan yang baru saja kudengar dari mulut ibu mertuaku, tawa mengejek dari kakak iparku, dan yang paling parah,
Pengkhianatan verbal dari suamiku sendiri telah membunuh semua rasa simpati dan cinta yang selama ini kurawat dengan susah payah. Sesampainya di dapur, aku meletakkan nampan kayu itu di atas meja makan dengan sedikit kasar hingga menimbulkan suara bantingan yang cukup keras. Beberapa potong buah melon tergelincir jatuh ke lantai. Namun aku sama sekali tidak memedulikannya. Aku berdiri mematung menghadap wastafel yang masih penuh dengan tumpukan piring kotor berlumuran minyak dan sisa makanan. Gelas-gelas kristal mahal yang selalu dibanggakan oleh ibu mertuaku itu tergeletak berantakan, menunggu tangan kasarku untuk mencucinya hingga mengkilap. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela dapur yang buram. Wajah seorang wanita yang tampak kelelahan, kusam, dan mengenakan daster rumahan yang sangat sederhana. Selama 5 tahun penuh, aku rela menekan egoku. Aku rela meninggalkan kehidupan mewahnya, meninggalkan kasur empuku, dan membiarkan diriku menjadi pelayan tanpa bayaran di rumah ini. Aku melakukan semua itu karena aku ingin mempercayai bahwa suamiku mencintaiku apa adanya, bukan karena harta kekayaan yang kumiliki. Aku ingin melihat ketulusan dari keluarganya. Namun, ujian ini ternyata membuahkan hasil yang sangat membusukkan hati. Mereka lulus sebagai benalu, dan gagal total sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Perlahan, tanganku bergerak ke arah belakang leher. Aku menarik simpul tali celemek basah yang mengikat tubuhku. Kutanggalkan celemek itu, lalu tanpa ragu sedikit pun, kulemparkan celemek kotor tersebut tepat ke dalam genangan air cucian piring yang keruh, berminyak, dan bau. Benda itu tenggelam perlahan. Persis seperti rasa hormatku kepada keluarga ini yang sudah tenggelam ke dasar jurang terdalam. Sandiwara ini sudah selesai. Masa baktiku sebagai istri rendahan sudah kedaluarsa detik ini juga. Aku berjalan menuju area pantry yang berada di sudut dapur. Di balik deretan toples besar berisi beras dan persediaan makanan kering, terdapat sebuah kotak saklar listrik palsu. Aku menyingkirkan toples-toples itu, membuka penutup saklar tersebut, dan menempelkan ibu jariku pada sebuah pemindai sidik jari kecil yang tersembunyi di dalamnya. Terdengar bunyi klik yang sangat halus, dan dinding panel itu terbuka, menampilkan sebuah brankas kecil berbahan baja. Dari dalam brankas rahasia itu, aku mengeluarkan sebuah tas tangan kecil berbahan kulit buaya asli yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Di dalam tas itu terdapat ponsel pintarku yang sebenarnya, sebuah perangkat dengan tingkat keamanan tinggi yang hanya kugunakan untuk urusan bisnis, dompet berisi beberapa kartu hitam, black card, tanpa limit, serta sebuah kacamata hitam desainer. Aku memasukkan barang-barang itu, menutup kembali brankasnya, dan merapikan toples beras seperti semula. Tanpa membawa pakaian ganti, tanpa membawa koper, dan tanpa mengucapkan satu patah kata perpisahan pun, aku membuka pintu belakang dapur yang langsung mengarah ke jalan kecil di belakang kompleks perumahan mewah ini. Aku melangkah keluar, menutup pintu itu perlahan hingga terdengar bunyi kunci otomatis yang mengamankan rumah. Udara panas siang hari langsung menyengat kulitku, namun hatiku terasa sangat dingin dan beku. Aku berjalan menyusuri jalanan aspal yang sepi, menjauh dari rumah yang dipenuhi oleh suara tawa palsu dan kesombongan itu. Beberapa ratus meter kemudian, aku tiba di jalan raya utama. Aku melambaikan tangan untuk menghentikan sebuah taksi yang kebetulan sedang melintas kosong. Sopir taksi itu menatapku dengan sedikit heran, mungkin karena penampilanku yang hanya memakai daster pudar dan sandal jepit, namun membawa tas kulit buaya yang terlihat sangat kontras. Aku mengabaikan tatapannya, membuka pintu penumpang, dan masuk ke dalam. Ke gedung Adhitama Tower di Sudirman. "Pak, tolong lewat jalan tol agar lebih cepat," ucapku dengan nada suara yang tegas, datar, dan penuh otoritas. Suara yang sudah lama sekali tidak kugunakan. Sopir itu mengangguk kaku dan segera melajukan kendaraannya. Di dalam taksi yang melaju kencang membelah jalanan kota, aku mengeluarkan ponsel pintarku dari dalam tas. Aku menekan satu nomor panggilan cepat yang terhubung langsung dengan asisten pribadiku sekaligus kepala tim hukum perusahaanku, Pak Arya. Hanya butuh 2 kali nada dering sebelum panggilan itu dijawab. "Selamat siang, Nona Naya. Sebuah kejutan Anda menghubungi saya di hari Minggu siang begini. Apakah ada keadaan darurat?" Suara bariton Pak Arya terdengar sangat profesional dan tenang dari ujung telepon. "Selamat siang, Arya.
Ya, ini adalah keadaan darurat yang sangat menyenangkan. Jawabku, menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi taksi. Sandiwara penyamaranku sudah berakhir hari ini. Aku ingin kau melakukan eksekusi total sekarang juga. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Arya adalah orang kepercayaanku yang sudah bertahun-tahun melihatku menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dia tahu segalanya. Sesuai dugaan saya, Nona, mereka akhirnya melewati batas kesabaran Anda. Apa instruksi pertama Anda? Pertama, blokir semua akses perbankan suamiku. Batalkan semua kartu kredit tambahan yang digunakan oleh ibu mertuaku dan kakak iparku. Bekukan rekening penampungan tempat di mana perusahaan kita selama ini secara rahasia menyuntikkan dana ke rekening suamiku. Aku tidak ingin ada 1 rupiah pun dari uangku yang bisa mereka gunakan untuk membeli sebotol air mineral terhitung sejak detik ini. Perintahku dengan nada sedingin es. Dilaksanakan, Nona. Sistem perbankan akan memutus akses mereka dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu, bagaimana dengan rumah yang mereka tempati saat ini? Aku tersenyum sinis. Ibu mertuaku sangat membanggakan rumah mewah itu kepada para tamu arisannya. Dia mengklaim bahwa putranya yang hebat itu membelikannya rumah tersebut sebagai tanda bakti. Kenyataan yang sebenarnya adalah, 5 tahun lalu, aku menggunakan salah satu perusahaan cangkang milik Adhitama Group untuk membeli rumah itu secara tunai. Lalu, aku membuat skema seolah-olah perusahaan suamiku memberikan fasilitas perumahan tingkat atas untuknya. Padahal seluruh biayanya ditalangi oleh perusahaanku tanpa dia sadari. Secara hukum dan kepemilikan sertifikat, rumah itu murni milikku sepenuhnya. Terkait rumah itu, aku ingin kau mengirimkan tim eksekusi dan pengosongan aset sekarang juga. Arya, ucapku dengan mata yang menatap tajam ke arah luar jendela taksi. Bawa tim keamanan penuh. Datanglah ke sana siang ini. Mereka sedang mengadakan acara arisan keluarga besar di sana, memamerkan kekayaan yang bukan milik mereka. Aku ingin kau menghentikan pesta itu dan mengusir mereka semua dari propertiku hari ini juga. Mengeksekusi pengosongan rumah di tengah acara keluarga besar mereka? Itu akan menjadi pukulan mental dan rasa malu yang sangat luar biasa bagi mereka. Nona, tanggap Arya, terdengar ada nada kepuasan dalam suaranya. Itu memang tujuanku. Arya, mereka menganggapku tidak selevel dengan mereka. Mereka menyuruhku mencuci piring sementara mereka bersenang-senang di atas keringatku. Aku ingin mereka sadar bahwa lantai yang mereka injak, kursi empuk yang mereka duduki, bahkan makanan yang mereka telan hari ini adalah milik wanita yang mereka panggil babu. Bawa semua dokumen legalnya. Jangan beri mereka ampun sedikit pun. Jika mereka menolak pergi, seret mereka keluar. Tegasku tanpa keraguan. Baik, Nona Naya. Saya akan memimpin langsung tim eksekusi ini. Kami akan tiba di lokasi dalam waktu 45 menit. Di mana posisi Anda sekarang? Apakah Anda akan ikut menyaksikannya langsung? Tidak. Udara di rumah itu terlalu kotor untuk kuhirup lagi. Aku sedang dalam perjalanan menuju kantorku. Aku akan menyaksikan seluruh proses pengusiran itu melalui layar CCTV dari ruang kerjaku. Pastikan kau melakukan pertunjukan yang bagus, Arya. Pesanku sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon. Aku menatap layar ponselku yang kini berubah gelap. Segala kenangan tentang perlakuan manis suamiku di awal pernikahan terasa seperti ilusi yang memuakan. Dia hanyalah pria lemah yang membiarkan ibunya menginjak-injak istrinya sendiri demi menjaga harga dirinya yang semu. Dia menikmati kekayaan yang tidak dia pahami dari mana asalnya, dan menjadi sombong karena merasa dirinya setara dengan para direktur besar. Dia tidak tahu bahwa karirnya, jabatannya, dan relasi bisnisnya selama ini sepenuhnya disokong oleh perusahaan raksasaku dari balik layar. Taksi perlahan memasuki area kawasan bisnis Sudirman dan berhenti tepat di lobi utama Adhitama Tower, sebuah gedung pencakar langit megah yang menjadi pusat kerajaanku. Aku membayar sopir taksi dengan selembar uang 100 ribuan tanpa meminta kembalian. Begitu aku melangkah keluar, 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap yang berjaga di pintu kaca langsung berdiri sikap sempurna dan membungkuk hormat. Selamat siang, Nona Naya. Selamat datang kembali. Sapa mereka serempak. Sama sekali tidak memedulikan penampilanku yang hanya memakai daster.
Mereka tahu persis siapa bos besar yang menggaji mereka. Aku hanya mengangguk pelan, melangkah masuk ke dalam lobi yang sejuk dan mewah, berjalan lurus menuju lift eksklusif yang hanya bisa diakses menggunakan sidik jariku. Lift melesat naik menuju lantai paling atas, penthouse sekaligus ruang kerja pribadiku. Di dalam sana, lemari pakaian mahalku sudah menanti. Aku akan membuang daster kotor ini, membersihkan tubuhku, dan mengenakan pakaian kebesaranku. Saatnya aku duduk santai di kursi singgasanaku, menikmati segelas minuman dingin, dan menonton langsung bagaimana langit runtuh menimpa keluarga pengkhianat itu. Ruang kerjaku di lantai paling atas Adhitama Tower terasa sangat tenang dan damai. Berbeda jauh dengan suasana dapur yang bising dan penuh tekanan beberapa jam yang lalu. Aku baru saja selesai mandi, membersihkan bau asap masakan dan sisa sabun cuci piring dari tubuhku. Kini, aku mengenakan setelan blazer sutra berwarna merah marun yang sangat elegan, dipadukan dengan celana panjang bahan yang jatuh sempurna menutupi kaki panjangku. Wajahku yang tadi kusam kini telah dirias tipis namun tajam, memancarkan aura seorang CEO yang tidak tersentuh. Aku melangkah menuju meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni utuh. Di atas meja itu, telah tersaji segelas air mineral dingin dan sebuah tablet berukuran layar besar. Aku duduk di kursi kulit kebesaranku yang empuk, menyandarkan punggungku, dan menekan beberapa tombol di tablet tersebut. Layar menyala, memuat aplikasi keamanan tingkat tinggi yang terhubung langsung dengan sistem kamera pengawas, CCTV, di rumah mertuaku. Ya, aku memasang kamera pengawas tersembunyi di seluruh sudut rumah mewah itu sejak hari pertama kami menempatinya. Dulu, alasanku memasangnya adalah murni untuk keamanan, karena suamiku sering pulang larut malam dan rumah itu terlalu besar untuk kutinggali sendirian saat siang hari. Aku tidak pernah memberitahu suamiku atau keluarganya tentang keberadaan kamera-kamera ini. Dan hari ini, investasi keamanan itu berubah menjadi saluran hiburan pribadiku. Aku membagi layar tablet menjadi 4 tampilan, ruang tamu, ruang makan, lorong utama, dan dapur. Sudah 1 jam berlalu sejak aku melarikan diri melalui pintu belakang. Di layar ruang tamu, acara arisan tampaknya sudah mulai mencapai titik jenuh. Makanan di piring-piring prasmanan sudah ludes tak bersisa. Beberapa tamu mulai bersandar kekenyangan, sementara yang lain masih asyik mengobrol dan tertawa. Ibu mertuaku terlihat sedang mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan, mungkin merasa kepanasan karena rumah itu dipenuhi banyak orang. Suamiku, Raka, sedang duduk menyilangkan kaki, sibuk mengetik sesuatu di ponselnya, sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya sudah lenyap di telan bumi. Dari layar dapur, aku melihat tidak ada yang berubah. Tumpukan piring kotor masih menggunung di wastafel. Genangan air sabun sudah mulai surut, meninggalkan noda lemak yang menjijikkan di sekeliling celemek yang kulemparkan tadi. Tak lama kemudian, di layar lorong utama, kulihat ibu mertuaku berdiri dari kursinya. Dia berjalan dengan langkah tergesa-gesa dan raut wajah kesal menuju ke arah dapur. Dia mungkin berniat menyuruhku mengeluarkan hidangan penutup tambahan atau memarahiku karena tidak kunjung membersihkan piring. Aku membesarkan volume audio dari kamera dapur untuk mendengarkan reaksinya dengan jelas. Begitu ibu mertuaku melangkah masuk ke dapur, langkahnya mendadak terhenti. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaanku. "Naya, Naya, di mana kamu, anak pemalas?" teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Tidak ada jawaban. Dia melangkah mendekati wastafel dan matanya langsung melotot melihat piring kotor yang belum berkurang sedikit pun. Wajahnya memerah padam ketika dia melihat celemek basahku terendam di dalam air cucian yang kotor. Kurang ajar. Perempuan gila. Berani-beraninya dia meninggalkan pekerjaan ini. "Naya!" teriaknya lagi. Kali ini jauh lebih keras, menghentakkan kakinya ke lantai dengan penuh amarah. Mendengar teriakan ibunya yang menggema hingga ke ruang depan, Raka dan kakak iparku segera berlari menyusul ke dapur. Di layar, kulihat wajah Raka tampak sangat bingung sekaligus jengkel. "Ada apa sih, Ibu?" teriak-teriak begini. Malu didengar tamu di depan, keluh Raka sambil mengusap tengkuknya. "Lihat istrimu yang tidak tahu diuntung itu. Dia kabur. Piring tidak dicuci, celemeknya dibuang begitu saja ke wastafel.
Benar-benar menantu kurang ajar. Dia pasti sengaja mau mempermalukan ibu di depan keluarga besar. Amuk ibu mertuaku. Telunjuknya menuding-nuding ke arah wastafel dengan gemetar. Kakak iparku mendengus sinis. Sudah kuduga. Dasar perempuan udik mental tempe. Disuruh kerja sedikit saja sudah ngambek dan kabur. Coba kamu telepon istrimu itu. Raka. Suruh dia pulang sekarang juga dan selesaikan tanggung jawabnya. Atau jangan harap dia bisa menginjakkan kakinya di rumah ini lagi. Raka terlihat menghela napas panjang, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan ponselnya. Di atas meja kerjaku, ponsel pribadiku yang lama, ponsel murah yang biasa kugunakan untuk berkomunikasi dengan Raka, bergetar hebat. Layarnya menampilkan nama, suamiku. Aku menatap ponsel itu dengan tatapan datar. Aku membiarkannya berdering hingga mati dengan sendirinya, lalu mematikan daya ponsel tersebut secara permanen. Di layar tablet, Raka mengumpat pelan sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Sial, nomornya tidak aktif, Bu. Mungkin dia pergi ke minimarket depan atau pulang ke rumah temannya. Biarkan saja. Nanti juga dia pulang sendiri sambil menangis minta maaf. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Kalau dia pulang nanti, ibu akan usir dia dari rumah ini. Ibu sudah muak punya menantu miskin dan tidak tahu tata krama sepertinya. Ancam ibu mertuaku dengan suara lantang, matanya melotot penuh kebencian. Aku tersenyum sangat tipis melihat ancamannya. Mengusirku? Jangan khawatir. Ibu mertuaku sayang. Sebentar lagi, giliran Anda yang akan tahu bagaimana rasanya diusir ke jalanan. Tepat pada detik itu, suara bel pintu depan rumah berbunyi dengan sangat nyaring. Ting tong, ting tong. Bunyinya sangat panjang dan mendesak. Berulang kali ditekan dari luar tanpa henti. Ibu mertuaku langsung menoleh ke arah pintu depan. Wajahnya yang tadi marah kini berubah menjadi sangat garang. Itu pasti perempuan sialan itu. Dia pasti sudah kembali karena sadar tidak punya tempat tujuan lain. Biar ibu yang buka pintunya. Ibu akan tampar wajahnya di depan semua orang biar dia tahu rasa. Ibu mertuaku melangkah dengan cepat, setengah berlari, meninggalkan dapur dan membelah kerumunan tamu di ruang tamu. Raka dan kakak iparku mengikuti dari belakang dengan langkah lebar, bersiap untuk ikut menyudutkanku. Para tamu yang sedari tadi penasaran kini menghentikan obrolan mereka, menatap ke arah pintu masuk utama dengan penuh antusias, mengharapkan sebuah drama pertengkaran rumah tangga yang seru untuk dijadikan bahan gosip. Ibu mertuaku meraih gagang pintu kayu jati ganda itu, menariknya dengan sangat kasar, dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk melontarkan makian. Berani-beraninya kamu kabur dari. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Kalimatnya terputus seketika. Melalui kamera pengawas yang menyorot tepat ke area teras depan, aku bisa melihat apa yang membuat ibu mertuaku membeku. Bukan sosok Naya si menantu berbalut daster kumal yang berdiri di sana. Di depan pintu rumah itu, berdiri Pak Arya. Asisten pribadiku itu mengenakan setelan jas formal 3 potong berwarna abu-abu gelap, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit yang mengkilap. Postur tubuhnya yang tinggi besar dan wajahnya yang tegas memancarkan aura intimidasi kelas tinggi. Dan dia tidak sendirian. Di belakang Pak Arya, berdiri 6 orang petugas keamanan berbadan kekar yang mengenakan seragam hitam taktis. Wajah mereka tanpa ekspresi, bersiap untuk melaksanakan perintah apapun. Di belakang mereka lagi, terparkir 3 buah mobil SUV hitam besar yang menutup seluruh akses jalan keluar dari halaman rumah tersebut. Ibu mertuaku mengerjap-ngerjapkan matanya. Kebingungan dan keterkejutannya membuat nyalinya sedikit menciut. Namun, sifat arogannya dengan cepat kembali menguasai dirinya. Dia mengira orang-orang ini adalah rekan bisnis putranya atau mungkin panitia acara yang salah alamat. Kalian siapa? Rombongan dari mana ini? Kalau mau mencari Raka urusan bisnis, jangan datang hari Minggu dan jangan masuk lewat pintu utama. Ini acara arisan keluarga. Lewat pintu samping saja, tunggu di teras belakang. Usir ibu mertuaku dengan nada congkak, tangannya mengibas seolah mengusir lalat. Pak Arya sama sekali tidak bergeming. Tatapannya menyorot tajam menembus bola mata ibu mertuaku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk meminta izin, Pak Arya melangkah maju,
mendorong pelan namun bertenaga bahu ibu mertuaku hingga wanita tua itu terhuyung mundur ke dalam rumah. "Hei, apa-apaan ini? Berani sekali kalian memaksa masuk rumahku!" teriak ibu mertuaku panik, berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terjatuh. Keenam petugas keamanan berseragam hitam itu segera berderap masuk, menyebar dengan cepat dan taktis. 2 orang menjaga pintu utama, 2 orang menutup akses ke pintu belakang, dan 2 orang lainnya berdiri mengawal Pak Arya. Raka yang melihat keributan itu langsung maju, mencoba memasang badan sebagai kepala keluarga. "Hei, siapa kalian? Berani-beraninya masuk rumah orang tanpa izin. Keluar sekarang juga atau saya akan telepon polisi," gerta Raka dengan suara keras, menunjuk-nunjuk wajah Pak Arya. Pak Arya menatap Raka dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. Dia mengabaikan gertakan suamiku, berjalan terus hingga berhenti tepat di tengah-tengah ruang tamu. Para tamu arisan yang tadinya duduk santai kini berdiri dengan wajah tegang, ketakutan melihat belasan orang berseragam yang tiba-tiba mengambil alih ruangan. Suara musik dangdut yang sedari tadi mengalun dari mesin karaoke rumah mendadak terasa sangat mengganggu. Pak Arya memberi isyarat dengan kepalanya kepada salah satu petugas keamanan. Petugas itu segera berjalan ke arah mesin karaoke dan mencabut kabel listriknya dengan kasar. Ruang tamu itu seketika menjadi sunyi senyap. Sangat hening hingga suara napas orang-orang yang ketakutan pun terdengar jelas. Setelah memastikan seluruh atensi di ruangan itu terpusat padanya, Pak Arya mengangkat sebuah koper dokumen hitam yang dibawanya. Dia menatap seluruh orang di ruangan itu dengan ekspresi wajah yang sedingin es. "Mohon perhatian semuanya. Maaf jika kedatangan kami mengganggu acara pesta Anda yang sangat meriah ini," ucap Pak Arya dengan suara bariton yang menggema kuat di seluruh ruangan. Nadanya syarat akan otoritas yang tidak bisa dibantah. Pak Arya kemudian menoleh, menatap langsung ke arah wajah Raka dan ibu mertuaku yang kini pucat pasi. "Saya Arya, perwakilan hukum dan kuasa penuh dari pemilik sah properti yang kalian injak saat ini. Dan tujuan saya berdiri di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pesan sederhana dari klien saya. Waktu kalian bersenang-senang dan bersandiwara di rumah ini sudah habis." Aku menyandarkan punggungku di kursi kerjaku, menyilangkan kaki, dan menyesap air mineralku perlahan. Sebuah senyuman puas terukir di bibirku. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku tidak akan melewatkan 1 detik pun dari kehancuran mereka. Aku duduk bersandar dengan sangat nyaman di kursi kulit kebesaranku, menyilangkan kaki, dan menatap lekat-lekat layar tablet di atas meja kerja mahoniku. Di layar tersebut, adegan di ruang tamu rumah mertuaku sedang ditayangkan secara langsung dengan kualitas gambar dan suara yang sangat jernih. Pemandangan di sana sungguh kontras dengan suasana 1 jam yang lalu. Jika sebelumnya ruangan itu dipenuhi tawa angkuh dan pamer harta, kini udara di sana terasa begitu kaku, tegang, dan mencekam, seolah oksigen mendadak tersedot habis dari ruangan tersebut. Pak Arya berdiri tegak di tengah-tengah ruang tamu dengan postur yang tidak tergoyahkan. Di sekelilingnya, para petugas keamanan berseragam hitam berjaga dengan sikap siaga penuh, menciptakan pagar betis yang memblokir semua akses jalan. Ratusan pasang mata tamu undangan arisan yang tadinya memandang kagum pada ibu mertuaku, kini menatap rombongan Pak Arya dengan campuran rasa takut dan penasaran yang luar biasa. Raka, suamiku yang selalu berlindung di balik kesuksesan palsunya, melangkah maju dengan wajah memerah padam. Dia berusaha membusungkan dada, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya di depan keluarga besar yang selama ini memujanya. "Pemilik sah properti ini? Apa maksud Anda bicara melantur di rumah saya?" bentak Raka dengan suara keras. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Pak Arya. "Saya ini Raka, Direktur Utama PT Gemilang. Rumah mewah ini dibeli dan terdaftar sebagai fasilitas dari perusahaan saya. Kalian ini pasti komplotan penipu yang mau memeras, kan? Keluar dari sini sebelum saya panggil polisi untuk menyeret kalian semua ke penjara." Pak Arya sama sekali tidak bergeming. Dia tidak mengedipkan mata sedikit pun menerima bentakan itu. Sebaliknya, asisten kepercayaanku itu justru tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman merendahkan yang sangat elegan. Dengan gerakan yang sangat tenang, Pak Arya meletakkan koper hitamnya di atas meja tamu yang terbuat dari kaca tebal, membuka kuncinya,
dan mengeluarkan sebuah map kulit berwarna merah marun. "Bapak Raka yang terhormat," ucap Pak Arya dengan nada bariton yang jernih, menggelegar menembus keheningan ruangan. "PT Gemilang yang selalu Anda banggakan itu hanyalah sebuah perusahaan cangkang. Apakah Anda pernah bertanya-tanya dari mana aliran dana segar yang selalu masuk rekening perusahaan Anda setiap bulan? Meskipun proyek yang Anda kerjakan seringkali merugi? Apakah Anda benar-benar mengira kejeniusan Anda yang membuat bank selalu menyetujui pinjaman tanpa agunan?" Raka terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Dahinya mulai meneteskan keringat dingin. Pertanyaan Pak Arya tepat menusuk titik buta yang selama ini disangkal oleh Raka sendiri. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kesuksesannya terlalu instan, namun egonya menolak untuk mengakui hal tersebut. "Saya akan membacakan fakta hukumnya agar telinga Anda dan seluruh tamu di ruangan ini mendengar dengan jelas," lanjut Pak Arya, membuka map merah tersebut dan mengangkat selembar sertifikat resmi berstempel Garuda. "Rumah mewah ini, beserta seluruh tanah, perabotan, dan 3 unit mobil impor yang terparkir di garasi depan, murni dibeli secara tunai oleh klien kami. PT Gemilang hanya digunakan sebagai nama perantara sementara, dan berdasarkan akta perjanjian yang Anda tanda tangani setahun lalu, yang tampaknya Anda tanda tangani tanpa membaca rincian klausulnya karena terlalu sibuk merayakan jabatan, seluruh aset ini secara mutlak adalah hak milik dari klien kami." Ibu mertuaku yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah pucat, tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Dia menerobos maju, berdiri di sebelah putranya dengan wajah beringas. Dia menepis udara di depannya seolah ingin menampar Pak Arya dari jauh. "Omong kosong. Dasar pengacara gadungan," jerit ibu mertuaku dengan urat leher yang menonjol. "Pasti kamu dibayar sama saingan bisnis anak saya untuk membuat keributan di sini, kan? Anak saya itu orang kaya. Orang hebat. Siapa klien yang kamu sebut-sebut itu? Hah? Siapa orang yang berani-beraninya mengklaim rumah kebanggaan keluarga kami ini?" Di balik layar monitor, tawaku meledak tanpa suara. Aku menopang daguku dengan sebelah tangan, menantikan detik-detik yang paling memuaskan ini. Pak Arya membalas tatapan garang ibu mertuaku dengan pandangan yang sangat dingin, sedingin es di kutub utara. "Klien kami adalah penyokong dana tunggal yang mendanai seluruh perusahaan Bapak Raka. Klien kami adalah pemilik dari Adhitama Group." Pak Arya memberi jeda sejenak, membiarkan nama perusahaan raksasa itu meresap ke dalam otak orang-orang di ruangan tersebut. Terdengar suara gumaman terkejut dari beberapa paman dan bibi yang paham dunia bisnis. Adhitama Group adalah raksasa yang tak tersentuh. "Dan nama lengkap klien kami," Pak Arya melanjutkan dengan nada suara yang sedikit dinaikkan, menekan setiap suku katanya dengan jelas, "adalah Nyonya Naya Adhitama. Wanita yang sama yang 1 jam lalu Nyonya tua suruh untuk mencuci tumpukan piring kotor di dapur pengabsana." Duar. Kalimat itu bagaikan bom nuklir yang dijatuhkan tepat di tengah-tengah ruang tamu. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu absolut, hingga suara detak jam dinding pun terdengar memekakan telinga. Waktu seakan berhenti berputar bagi ibu mertuaku, suamiku, dan kakak iparku. Raka terhuyung mundur 1 langkah seolah baru saja dipukul keras di bagian dada. Matanya terbelalak maksimal, menatap Pak Arya dengan tatapan kosong penuh horor. "Naya? Istriku. Naya?" bisiknya dengan suara serak yang bergetar hebat. Akal sehatnya menolak keras kenyataan gila ini, namun semua kepingan teka-teki yang selama ini janggal mendadak tersusun rapi di kepalanya. Kesederhanaan Naya, keheningan Naya saat dia dihina, semuanya bukan karena kebodohan, melainkan karena Naya sedang mengawasi mereka dari atas awan. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tawanya meledak, namun bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa sumbang orang yang sedang kehilangan kewarasannya. "Hahaha, kamu gila. Pengacara ini pasti sudah gila. Naya itu cuma perempuan miskin dari kampung. Dia yatim piatu. Gajinya saja cuma cukup buat beli lipstik murah. Mana mungkin perempuan yang jadi babu di rumahku itu adalah pemilik Adhitama Group?" "Jangan mengarang cerita." Pak Arya tidak meladeni bantahan konyol itu. Dia melempar sebuah dokumen tebal ke atas meja kaca.
Silakan baca sendiri tanda tangan asli Nyonya Naya di seluruh surat kuasa dan akta kepemilikan ini. Anda pikir uang bulanan ratusan juta yang Anda pakai untuk membeli perhiasan norak itu turun dari langit? Itu adalah belas kasihan dari Nyonya Naya. Dan hari ini, belas kasihan itu resmi dicabut karena Anda terbukti tidak memiliki adab dan rasa terima kasih. Keadaan di ruangan itu seketika berubah drastis. Para tamu arisan, bibi, paman, dan sepupu yang 10 menit lalu menjilat dan memuji ibu mertuaku setinggi langit, kini mulai berbisik-bisik dengan nada yang sangat tajam. Mereka menatap ibu mertuaku dengan pandangan jijik, mencemooh, dan penuh ejekan. Ya ampun, jadi selama ini dia pamer harta menantunya sendiri. Bisik seorang bibi kepada temannya, cukup keras untuk didengar. Malu-maluin sekali. Menantu kaya raya malah disuruh jadi babu cuci piring. Pantas saja menantunya marah dan mencabut semuanya. Gila hormat sih. Sudah numpang hidup. Gayanya selangit. Sekarang rasakan akibatnya. Diusir dari rumah menantu sendiri. Cibir kerabat lainnya. Setiap bisikan itu bagaikan pisau silet yang menyayat harga diri ibu mertuaku. Wajahnya yang tadi garang kini berubah sepucat mayat. Lututnya kehilangan tenaga. Dia jatuh terduduk di atas sofa dengan bunyi gedebuk kasar. Napasnya tersengal-sengal menahan syok dan rasa malu yang luar biasa menghancurkan. Sanggulnya sedikit miring, dan perhiasan berlian di lehernya kini tampak seperti rantai borgol yang menertawakan kebodohannya. Kakak iparku berdiri membeku di sudut ruangan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Bapak dan ibu sekalian yang menjadi tamu di sini. Suara Pak Arya kembali mengambil alih. Acara arisan hari ini dinyatakan selesai. Silakan Anda semua segera meninggalkan properti ini demi keamanan dan kenyamanan bersama. Mendengar instruksi itu, para kerabat dan tamu undangan tidak perlu disuruh dua kali. Mereka saling berebut mengambil tas bermerek mereka. Bergegas berjalan keluar menuju pintu depan tanpa memedulikan ibu mertuaku yang sedang setengah pingsan di sofa. Beberapa dari mereka bahkan sengaja membuang muka saat melewati Raka. Tidak ingin ikut campur atau dikaitkan dengan keluarga yang sedang terkena aib besar ini. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, ruang tamu yang tadinya penuh sesak kini kosong melompong, menyisakan kekacauan sisa pesta dan 3 orang penghuni rumah yang sedang menunggu vonis eksekusi. Pak Arya menatap Raka, ibu mertuaku, dan kakak iparku secara bergantian dengan tatapan tanpa ampun. Kalian punya waktu tepat 15 menit. Kumpulkan pakaian pribadi yang kalian butuhkan ke dalam koper. Jangan berani-berani membawa barang berharga, perhiasan emas yang dibeli menggunakan uang Nyonya Naya, elektronik, atau sertifikat apapun. Setelah 15 menit, petugas kami akan menyeret kalian keluar dari properti ini, secara paksa jika diperlukan. Aku tersenyum puas dari balik layarku. Fakta telah dijatuhkan. Kesombongan telah dibungkam. Langkah pertama pembalasan dendam ini berjalan dengan sangat sempurna, persis seperti yang kurencanakan. Suasana di ruang tamu itu benar-benar kacau. Tenggat waktu 15 menit yang diberikan oleh Pak Arya berdetak bagaikan bom waktu di kepala suamiku. Raka, sang anak kebanggaan yang selalu dielu-elukan keluarganya, kini berdiri mematung dengan keringat dingin yang mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Dia menolak keras menerima kenyataan bahwa kerajaan ilusi yang selama ini membesarkan egonya telah hancur lebur dalam satu jentikan jari wanita yang dia hina. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku bukan pria miskin, teriak Raka dengan suara parau. Kepanikan total telah menguasai akal sehatnya. Dia merogoh saku bagian dalam jasnya dengan tangan yang bergetar hebat, mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal. Dari dalam dompet itu, dia mencabut 2 keping kartu kredit berwarna hitam, black card, dan melemparkannya ke atas meja kaca di depan Pak Arya. Kalian pikir aku tidak punya uang? Hah? Di dalam kartu ini limitnya miliaran. Gesek sekarang juga. Berapa harga rumah ini? 20 miliar? 30 miliar? Aku akan membelinya tunai detik ini juga. Biar perempuan sialan itu tahu kalau aku tidak butuh uangnya. Teriak Raka membabi buta. Matanya liar memancarkan keputusasaan yang gila. Aku menggelengkan kepala melihat tingkahnya dari layar tabletku.
Sungguh menyedihkan melihat seorang pria dewasa yang masih belum sadar bahwa seluruh napas finansialnya berada di bawah kendaliku. Pak Arya melirik kartu kredit hitam di atas meja itu dengan tatapan mengejek. Dia memberi isyarat kepada salah satu staf keuangannya yang berdiri di belakang. Staf itu segera mengeluarkan mesin edisi portabel, mengambil salah satu kartu Raka, dan menggeseknya. Terdengar bunyi bip panjang dari mesin tersebut, diikuti keluarnya secari kertas kecil. Status transaksi ditolak. Keterangan, kartu diblokir secara permanen oleh pihak bank. Lapor staf tersebut dengan suara datar tanpa emosi. Mustahil. Coba kartu yang satunya lagi. Pasti mesinmu yang rusak. Perintah Raka histeris. Staf itu menggesek kartu kedua, dan hasilnya persis sama. Kartu diblokir. Kaki Raka melemas. Dia segera mengeluarkan ponselnya, menekan nomor manajer prioritas bank tempatnya menyimpan uang dengan jari yang gemetar. Suara panggilan di loudspeaker sehingga menggema di ruang tamu. Halo, Bapak Raka. Ada yang bisa saya bantu? Sapa suara manajer bank dari seberang telepon. Kenapa semua kartu kredit saya diblokir? Kalian gila ya? Saya ini nasabah VVIP. Buka blokirnya sekarang juga atau saya akan pindahkan semua dana saya ke bank lain. Ancam Raka dengan suara bergetar karena panik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Raka. Kami baru saja menerima instruksi langsung dan surat perintah penyitaan dari kantor pusat Adhitama Group selaku penjamin utama dari seluruh rekening Anda. Seluruh aset, dana tunai, dan batas kredit Anda telah dibekukan secara permanen terkait dugaan penipuan modal bisnis. Saat ini saldo di rekening Anda adalah 0 rupiah. Kami tidak bisa memproses permintaan Anda. Jawab manajer bank tersebut secara profesional sebelum akhirnya panggilan diputus sepihak. Ponsel di tangan Raka nyaris tergelincir jatuh. Namun, sebelum dia sempat memproses kehancuran finansial pribadinya, ponsel itu kembali berdering dengan nada dering yang sangat melengking. Kali ini panggilan masuk dari wakil direktur di kantornya. Raka buru-buru mengangkatnya. Masih dalam mode loudspeaker. Pak Raka. Gawat, Pak. Hancur kita, Pak. Suara jeritan panik dari wakil direkturnya langsung menyambut pendengaran semua orang di ruangan itu. Ada apa lagi? Bicara yang jelas. Balas Raka. Napasnya semakin memburu. Adhitama Group. Pak, investor utama kita mendadak menarik mundur semua suntikan dana mereka 10 menit yang lalu. Mereka membatalkan kontrak proyek raksasa kita secara sepihak. Surat tuntutan ganti rugi bernilai ratusan miliar baru saja masuk ke email perusahaan. Bank langsung menyita aset kantor kita karena gagal bayar utang. Polisi sekarang sedang dalam perjalanan kemari untuk menyegel gedung kantor. Perusahaan kita bangkrut total hari ini juga. Pak Raka, kita tamat. Kalimat terakhir dari wakil direktur itu menjadi paku terakhir yang menutup peti mati kesombongan Raka. Pegangan tangannya pada ponsel melemah. Benda pipih mahal itu terlepas dari tangannya. Jatuh berdebum ke atas lantai marmer dan layarnya retak 1000. Raka jatuh berlutut di tempatnya berdiri. Tatapannya kosong, menatap pecahan kaca ponselnya seolah itu adalah cerminan dari hidupnya yang hancur berantakan. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi ilusi kesuksesan. Pria direktur yang angkuh itu telah kembali ke wujud aslinya. Seorang pria nol besar tanpa arah. Melihat putranya hancur berlutut, ibu mertuaku seketika menjerit histeris. Dia membuang bantal sofa dan merangkak menghampiri Raka, mengguncang-guncang bahu putranya dengan kasar. Raka, bikin apa kamu diam saja? Lakukan sesuatu. Telepon relasi bisnismu. Telepon siapa saja yang bisa meminjamkan uang. Ibu tidak mau diusir dari rumah ini. Raka, ibu tidak mau jadi gembel. Apa kata teman-teman arisan ibu nanti? Tangis ibu mertuaku meraung-raung. Ego dan rasa malunya masih jauh lebih besar daripada rasa pedulinya pada mental putranya yang sedang hancur. Raka perlahan menoleh, menatap ibunya dengan tatapan mata yang sudah mati, redup tanpa sedikit pun cahaya harapan. Kita sudah selesai, Bu, bisiknya dengan suara kosong, nyaris seperti embusan angin. Uang kita, mobil kita, rumah ini, semuanya milik Naya. Kita memakan uang Naya selama ini.
Istri yang ibu suruh cuci piring tadi. Dia yang menghidupi kita. Dan sekarang dia sudah mengambil semuanya. Kakak iparku yang sedari tadi bersembunyi di sudut ruangan akhirnya menangis histeris. Dia berlari ke arah kamarnya, mencoba menyelamatkan barang-barang bermereknya. Di layar, aku melihat petugas keamanan wanita dengan sigap mengikutinya ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, kakak iparku diseret keluar dari kamarnya sambil menangis meronta-ronta. Tangannya berusaha mempertahankan sebuah tas desainer seharga puluhan juta. "Lepaskan! Ini tas kesayanganku. Aku beli ini pakai kartu kreditku sendiri," jerit kakak iparku saat petugas merampas tas tersebut dari pelukannya. "Kartu kredit Anda tagihannya selalu dibayar penuh oleh perusahaan klien kami setiap bulan. Tas ini adalah aset yang disita," jawab petugas keamanan itu dengan tegas, melemparkan tas tersebut ke tumpukan barang sitaan di tengah ruang tamu. Waktu 15 menit telah habis. Pak Arya melihat arloji di pergelangan tangannya dan memberi isyarat pamungkas kepada anak buahnya. "Waktu habis. Kosongkan rumah ini sekarang." Petugas keamanan berseragam hitam langsung bergerak tanpa ampun. Mereka menarik lengan Raka secara paksa, memaksa pria yang sudah lemas tak bertulang itu untuk berdiri dan berjalan keluar. Ibu mertuaku diseret oleh dua orang petugas karena dia meronta dan menolak melangkah. Tangisannya memekakan telinga, merutuki nasibnya dan menyumpah serapahi namaku dengan kata-kata kotor. Kakak iparku berjalan gontai di belakang mereka, menangis sesenggukan meratapi nasib mewahnya yang musnah dalam hitungan jam. Mereka didorong keluar melewati pintu utama, menyusuri jalan setapak di halaman depan, hingga akhirnya petugas membuka gerbang besi raksasa rumah itu. Dengan dorongan terakhir yang cukup kasar, ketiga manusia tidak tahu diuntung itu terlempar ke aspal jalanan di luar kompleks rumah. Gerbang besi raksasa itu ditutup dan dikunci rapat dari dalam, mengurung seluruh harta kekayaan mereka dan menyisakan mereka dengan pakaian yang melekat di badan, di bawah terik matahari siang yang menyengat. Beberapa tetangga dan warga kompleks yang sedari tadi menonton prosesi pengusiran itu mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ke arah mereka. Keluarga yang tadinya paling sombong dan selalu memamerkan kekayaan di setiap kesempatan, kini terduduk merana di pinggir jalan raya bagaikan sekelompok pengemis yang baru saja diusir dari pasar. Dari balik meja kerjaku yang sejuk dan nyaman, aku tersenyum mematikan. Aku meraih remote control kecil di atas meja dan menekan satu tombol. Layar tabletku langsung menjadi gelap gulita. Siaran langsung kehancuran itu sudah selesai. Tahap pengusiran telah sukses dieksekusi dengan sempurna. Aku meraih gelasku dan meminum sisa air mineral dingin itu hingga tandas. Rasa dahaga yang mengeringkan kerongkonganku saat mencuci piring tadi kini telah tuntas terbayar lunas. Namun, permainanku belum benar-benar berakhir. Aku tahu karakter keluarga parasit itu. Ketika rasa lapar dan keputusasaan menghantam perut mereka nanti malam, mereka pasti akan mencoba melacak keberadaanku. Mereka akan merangkak datang untuk mengemis kembali kepadaku. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan mereka mengerti bahwa tangan yang pernah mereka paksa untuk mencuci piring ini, tidak akan pernah bisa mereka raih lagi sampai kapanpun. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari kota dengan sangat terik, namun suhu di dalam ruang kerjaku yang berada di lantai paling atas Adhitama Tower terasa sangat sejuk dan menenangkan. Aku berdiri di depan dinding kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga ke langit-langit, memandangi hiruk-pikuk lalu lintas kendaraan di jalan protokol yang terlihat seperti sekumpulan semut kecil dari ketinggian ini. Aku mengenakan setelan blazer biru dongker yang dipadukan dengan kemeja sutra putih di dalamnya. Penampilanku sangat rapi, elegan, dan memancarkan wibawa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Secangkir kopi espresso yang masih mengepulkan uap panas berada di genggaman tangan kananku. Aromanya yang tajam dan pekat membantu menjernihkan pikiranku. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari arah pintu ruang kerjaku. Tanpa menunggu jawabanku, pintu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok Pak Arya yang melangkah masuk dengan raut wajah datar namun matanya menyiratkan sebuah berita yang menarik. Dia berjalan menghampiriku dan berhenti dalam jarak 2 meter, memberikan jarak hormat yang selalu dia jaga dengan profesional. "Selamat pagi. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda," sapa Pak Arya dengan suara baritonnya yang khas. "Selamat pagi, Arya. Ada perkembangan apa?"
Apakah proses pengambil alihan sisa aset perusahaan cangkang itu sudah selesai? Tanyaku tanpa membalikan badan, masih memandangi pemandangan kota di bawah sana. Semua proses legalitas penyitaan aset sudah rampung 100%. Rekening mereka sudah sepenuhnya kosong dan tidak bisa dipulihkan. Namun, bukan itu alasan utama saya menghadap Anda pagi ini. Jawab Pak Arya. Kali ini ada sedikit nada geli yang tertahan dalam suaranya. Di lobi bawah gedung kita saat ini, ada 3 orang tunawisma yang sedang membuat keributan besar. Mereka memaksa masuk dan bersikeras ingin bertemu dengan Presiden Direktur Adhitama Group. Petugas keamanan lobi tadinya hendak menyerahkan mereka ke kantor polisi karena mereka terus berteriak dan menangis. Namun saya mengenali wajah mereka dari kamera pengawas. Itu adalah mantan, maksud saya, itu adalah suamimu, ibu mertuaku, dan kakak iparmu. Mendengar 3 gelar itu disebut, aku memutar tubuhku perlahan. Aku tersenyum tipis, meletakkan cangkir kopiku di atas meja mahoni. Sudah kuduga mereka tidak akan menyerah begitu saja. Setelah semalaman menggelandang di jalanan tanpa uang sepeser pun, rasa lapar dan keputusasaan pasti telah membakar habis sisa-sisa kesombongan yang mereka miliki. Mereka akhirnya melacak pusat kerajaanku, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengemis pada wanita yang kemarin mereka perlakukan layaknya sampah. Suruh petugas keamanan membawa mereka naik ke lantai ini. Perintahku dengan suara yang sangat tenang. Bawa mereka langsung ke ruang kerjaku. Pastikan mereka menggunakan lift barang, bukan lift VIP. Udara di lift eksekutifku terlalu berharga untuk dihirup oleh pengkhianat. Baik, saya akan segera mengurusnya. Pak Arya membungkuk hormat dan berjalan keluar dari ruangan. Aku berjalan menuju kursi kebesaranku yang terbuat dari kulit hitam kualitas terbaik, duduk dengan postur yang tegak, dan menyilangkan kakiku dengan anggun. Aku menautkan jari jemariku di atas meja, menanti kedatangan tamu-tamu tak diundang itu dengan perasaan yang sangat puas. 10 menit kemudian, pintu ganda ruang kerjaku terbuka lebar. Pak Arya melangkah masuk, diikuti oleh 4 orang petugas keamanan berbadan tegap yang mengawal 3 orang manusia paling menyedihkan yang pernah kulihat. Pemandangan di depanku sungguh luar biasa bertolak belakang dengan kemewahan yang mereka pamerkan di acara arisan kemarin siang. Suamiku, Raka, yang biasanya sangat memedulikan penampilannya, kini terlihat seperti orang gila. Kemeja mahalnya kusut masai, kotor oleh debu dan noda lumpur. Rambutnya berantakan tidak karuan, wajahnya kusam, dan kantung matanya hitam legam pertanda dia tidak tidur semalaman. Di sebelahnya, ibu mertuaku tidak kalah mengenaskan. Kebaya merah marun kebanggaannya kemarin kini kotor dan robek di bagian ujungnya. Sanggulnya sudah terlepas, membuat rambutnya yang beruban terurai berantakan seperti ijuk. Kakak iparku berjalan di belakang mereka dengan langkah gontai, tidak memakai riasan sama sekali. Matanya bengkak karena terus menangis, dan wajahnya memancarkan ketakutan yang luar biasa saat melihat kemegahan kantor ini. Bau keringat asam dan bau jalanan langsung menguar dari tubuh mereka, mengotori udara di ruanganku yang wangi. Begitu mata ibu mertuaku menangkap sosokku yang sedang duduk santai di kursi direktur, kakinya seolah kehilangan tulang penyangga. Tanpa memedulikan harga dirinya, wanita parubaya itu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai berkarpet tebal. Dia merangkak maju dengan sangat cepat, mengabaikan tatapan jijik dari para petugas keamanan, dan berhenti tepat di depan meja kerjaku. Menantu kesayanganku, anakku yang paling baik hatinya. Jerit ibu mertuaku dengan suara yang serak dan parau. Air mata buaya mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Dia mengulurkan kedua tangannya ke atas, seolah ingin menggapai tanganku yang berada di atas meja. Tolong maafkan ibu. Nak, ibu mohon ampun padamu. Semalaman kami tidur di perantoko, kedinginan dan kelaparan. Ibu tidak sanggup hidup seperti ini. Ibu ini orang tua. Nak, tegas sekali kamu membiarkan ibu kandung dari suamimu mati kelaparan di jalanan. Tolong kembalikan rumah kita. Nak, ibu berjanji akan menyayangimu. Ibu akan menjadikanmu ratu di rumah itu. Di belakangnya, suamiku ikut menjatuhkan diri, berlutut dengan kedua tangan menyentuh lantai. Dia menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang kehilangan mainannya. Sayang, istriku yang cantik. Aku mohon,
Berhentilah menghukumku seperti ini. Ratap suamiku dengan wajah memelas yang sangat memuakan. Aku tahu aku salah karena diam saja saat ibu menyuruhmu mencuci piring. Aku buta. Aku pria bodoh yang tidak tahu diri. Tapi tolong ingat kembali cinta kita selama 5 tahun ini. Aku ini suamimu. Tolong batalkan semua penyitaan ini. Kembalikan perusahaanku. Kembalikan kartu kreditku. Aku tidak bisa hidup tanpa uang itu. Semua temanku sekarang menertawakanku. Aku berjanji akan melawan ibu demi membela dirimu mulai sekarang. Kakak iparku juga tidak mau ketinggalan. Dia ikut berlutut di samping ibunya, merengek dengan suara yang menyebalkan. Naya, tolonglah. Kamu kan sudah kaya raya. Hartamu tidak akan habis 7 turunan. Buat apa kamu menyita tas-tas dan perhiasanku? Itu semua barang kesayanganku. Aku berjanji tidak akan pernah menghinamu lagi. Aku akan membantumu mencuci piring setiap hari kalau perlu. Tolong kembalikan barang-barangku. Mendengar rentetan permohonan yang menjijikan itu, aku tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahku tetap datar, sedingin es. Aku memandangi wajah mereka satu persatu. Mereka tidak datang kemari karena menyesali kesalahan mereka. Mereka datang karena mereka kehilangan kenyamanan mereka. Kata maaf yang keluar dari mulut mereka hanyalah alat untuk memanipulasi hatiku agar mereka bisa kembali hidup mewah menggunakan uangku. Aku mengangkat kedua tanganku dari atas meja, lalu membalikkan telapak tanganku, menatap jari-jariku yang masih menyisakan sedikit warna kemerahan akibat alergi sabun cuci piring kemarin siang. Gerakanku itu membuat mereka bertiga seketika terdiam, menahan napas dengan penuh harap. Kalian memanggilku menantu kesayangan? Anak yang baik? Istri yang cantik? Aku mengulangi kata-kata mereka dengan nada mengejek yang sangat kentara. Suaraku menggema di dalam ruangan itu, mematahkan harapan palsu yang baru saja mereka bangun. Aku menatap tepat ke arah mata ibu mertuaku yang sedang mendongak ke arahku. Kemarin, saat aku sedang berkeringat di dapur kalian yang pengap, aku mendengar dengan sangat jelas kalimat yang keluar dari mulut Anda. Anda bilang, sudah sepantasnya aku di belakang mencuci piring. Anda bilang, aku ini perempuan kampung yang dipungut dari jalanan. Itu cuma bercanda. Nak, ibu cuma asal bicara di depan teman-teman arisan biar mereka terkesan. Ibu tidak sungguh-sungguh. Bantah ibu mertuaku dengan panik, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku mendengus kasar. Tidak sungguh-sungguh? Selama 5 tahun ini Anda menganggapku sebagai pembantu gratisan. Anda membiarkanku tidur di kamar yang paling kecil, menyuruhku mengepel lantai dengan tangan, sementara Anda dan putri kesayangan Anda ini bersantai di sofa empuk sambil memamerkan perhiasan yang dibeli menggunakan keringatku. Tatapanku beralih ke arah suamiku yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Dan kau, pria yang berjanji akan melindungiku seumur hidup. Kau duduk di ruang tamu itu, tertawa bersama kerabatmu, dan berkata bahwa otakku tidak akan sampai jika diajak berdiskusi tentang bisnis. Kau membiarkan istrimu dihina habis-habisan karena kau terlalu pengecut untuk mengakui bahwa kau hanyalah pria pengangguran yang sukses karena kusuapi uang setiap bulan. Aku hilaf. Aku diguna-guna oleh gengsi. Sayang, tolong beri aku satu kesempatan lagi, teriak suamiku histeris, mencoba merangkak lebih dekat ke meja kerjaku. Jangan berani-berani mendekat, bentakku dengan suara keras, membuat suamiku langsung membeku di tempatnya. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap mereka bertiga dengan pandangan yang penuh dengan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Aku mengarahkan kedua tanganku yang terbuka ke arah mereka. Lihat tangan ini baik-baik. Kalian mengira tangan ini hanya pantas untuk mencuci piring kotor dan gelas sisa minuman kalian. Tapi kalian lupa satu hal. Tangan yang mencuci piring ini adalah tangan yang sama yang mentransfer miliaran rupiah ke rekening kalian. Dan tangan ini pula yang kemarin siang mencabut semua kemewahan palsu itu dari hidup kalian dalam sekejap mata. Ibu mertuaku kembali menangis meraung-raung. Kali ini dia memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya karena frustrasi. Dia menyadari bahwa kata-kataku tidak memiliki celah untuk belas kasihan. Kamu jahat. Kamu iblis berwajah malaikat. Kalau kamu memang kaya dari awal, kenapa kamu menipu kami? Kenapa kamu berpura-pura miskin?
Kamu sengaja menjebak keluarga kami biar kami terlihat buruk, kan? Aku tertawa sinis mendengar tuduhan konyol dari wanita tua itu. Menjebak? Aku menyembunyikan identitasku untuk mencari ketulusan, bukan untuk menjebak. Jika kalian memperlakukanku layaknya manusia, layaknya keluarga, rumah mewah itu dan semua hartanya akan kuberikan secara permanen kepada kalian. Tapi kalian membuktikan bahwa kalian hanyalah sekelompok parasit rakus yang tidak tahu cara menghargai kebaikan. Kalian sendiri yang menggali kuburan kalian sendiri dengan kesombongan yang tidak pada tempatnya. Aku menyandarkan punggungku kembali ke kursi. Kalian ingat kata-kata pamungkas yang kalian ucapkan kemarin? Kalian bilang kita ini tidak selevel. Kalian benar. Kita memang tidak selevel. Aku berada di puncak gedung pencakar langit ini, memegang kendali atas hidup ribuan karyawanku. Sementara kalian hanyalah sekumpulan pengemis tidak tahu diri yang kebetulan pernah menumpang hidup di atas kemurahan hatiku. Suamiku menangis semakin keras, merengek memohon untuk tidak ditinggalkan. Namun bagiku, suara tangisan mereka kini terdengar seperti musik kemenangan yang paling indah. Mereka telah merasakan sendiri apa arti sebenarnya dari sebuah kehancuran. Dan aku akan memastikan penderitaan mereka ini tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Tangisan suamiku, ibu mertuaku, dan kakak iparku terus menggema di dalam ruang kerjaku, menciptakan harmoni keputusasaan yang sangat menyedihkan. Namun, pertunjukan ini harus segera kuakhiri sebelum udara di ruanganku benar-benar tercemar oleh racun kemunafikan mereka. Aku menoleh ke arah Pak Arya yang sedari tadi berdiri tegap di sudut ruangan, menonton interogasi sepihak ini dengan raut wajah puas yang tersamar. Aku memberikan anggukan kecil kepadanya. Pak Arya segera mengerti isyaratku. Dia melangkah maju menghampiri meja kerjaku, membawa sebuah map kulit berwarna hitam legam. Dia membuka map tersebut dan meletakkannya tepat di hadapanku. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen resmi bermaterai yang telah disiapkan secara khusus oleh tim kuasa hukum perusahaanku sejak tadi malam. Aku mengambil sebuah pena berlapis emas dari atas mejaku. Tanpa ragu, apalagi meneteskan air mata, aku membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen tersebut dengan gerakan yang sangat cepat dan tegas. Setelah selesai, aku mengambil dokumen itu dan melemparnya dengan kasar ke arah suamiku yang masih bersimpuh di atas lantai. Kertas-kertas berharga itu berhamburan tepat di depan wajahnya yang basah oleh air mata. Apa-apa ini? Tanya suamiku dengan suara bergetar. Dia mengambil salah satu kertas tersebut dengan tangan yang gemetar. Begitu dia membaca judul surat yang dicetak dengan huruf tebal di bagian atas kertas, matanya membelalak lebar. Wajahnya semakin pucat pasi seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Itu adalah surat gugatan cerai dan perjanjian pelepasan hak mutlak. Ucapku dengan nada sedingin es di kutub utara. Tanda tangani surat itu sekarang juga. Dalam dokumen itu tertulis dengan sangat jelas bahwa kau tidak memiliki hak 1 sen pun atas harta Ganagini apapun, mengingat seluruh aset yang kau gunakan selama pernikahan kita terdaftar atas nama perusahaanku dan kau tidak memiliki kontribusi finansial sedikit pun. Suamiku menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya kembali mengucur deras. Tidak, aku tidak mau bercerai. Aku tidak akan pernah menandatangani surat ini. Kamu istriku. Sampai mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan mencari kerja. Aku akan menjadi suami yang benar. Jangan buang aku seperti sampah begini. Dia mencoba merobek surat itu, namun salah satu petugas keamanan langsung bergerak cepat. Petugas itu menekan bahu suamiku dengan keras, menahan tangannya agar tidak merusak dokumen legal tersebut. Lalu menyodorkan sebuah pena hitam tepat di depan wajahnya. Kau tidak punya pilihan lain, Raka. Potongku tajam. Suaraku menggelegar mematahkan sisa-sisa perlawanannya. Kau bisa menandatanganinya dengan damai sekarang, atau tim hukumku akan menyeretmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan korporasi dan penggelapan dana perusahaan cangkang. Jika kau memilih jalur pengadilan, aku pastikan kau tidak hanya akan berakhir sebagai gelandangan, tapi kau akan membusuk di dalam penjara selama belasan tahun. Pilih mana? Bebas sebagai pengemis, atau di penjara sebagai narapidana? Mendengar ancaman penjara, pertahanan Raka runtuh sepenuhnya.
Pria pengecut itu selalu takut pada penderitaan fisik dan hukum. Dengan tangan yang bergetar hebat dan air mata yang terus menetes membasahi kertas, dia mengambil pena tersebut. Sambil terisak-isak menahan rasa sakit yang luar biasa karena melepaskan tambang emasnya, dia membubuhkan tanda tangannya di atas surat cerai tersebut. Begitu tanda tangan itu selesai dibuat, Pak Arya dengan sigap mengambil dokumen itu kembali dan memastikannya sudah sah. Sebuah beban yang sangat berat, seberat gunung batu yang mengimpit dadaku selama 5 tahun terakhir, akhirnya terangkat sepenuhnya. Aku resmi bebas dari rantai pernikahan beracun ini. Proses hukum sudah selesai, kataku sembari berdiri dari kursi direkturku. Aku merapikan blazermu, menatap ketiga manusia yang masih menangis di lantai itu dengan pandangan akhir yang penuh dengan rasa muak. Bawa mereka keluar dari gedungku. Lempar mereka ke jalanan. Dan pastikan wajah mereka masuk dalam daftar hitam keamanan. Mereka tidak diizinkan mendekati area dalam radius 1 kilometer dari properti manapun yang berafiliasi dengan Adhitama Group. Tidak, Naya, tolong jangan lakukan ini. Kamu tidak bisa membiarkan ibu mati di jalanan. Kamu menantu durhaka. Karma akan mengutukmu. Jerit ibu mertuaku sambil meronta-ronta gila saat 2 orang petugas keamanan menarik lengannya dengan kasar, memaksanya berdiri. Kakak iparku juga ikut diseret keluar. Tangisannya terdengar sangat memekakan telinga. Lepaskan aku. Aku mau tas-tasku. Naya, dasar perempuan iblis. Tolong kembalikan hartaku. Suamiku menjadi orang terakhir yang diseret keluar. Dia tidak lagi berteriak marah seperti ibu dan kakaknya. Dia hanya terus menoleh ke belakang, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Bibirnya terus menggumamkan namaku, meminta maaf tanpa henti, hingga akhirnya pintu ganda ruang kerjaku tertutup rapat, meredam seluruh suara tangisan mereka. Keheningan kembali menyelimuti ruang kerjaku. Suasana kembali damai dan wangi. Pak Arya tersenyum tipis ke arahku, memberikan anggukan hormat. Eksekusi yang sangat bersih dan memuaskan. Nona, saya rasa mereka tidak akan berani lagi mengganggu kehidupan Anda setelah ini. Terima kasih, Arya. Kau telah bekerja dengan sangat baik. Jawabku sambil membalas senyumannya. Aku berjalan kembali menuju dinding kaca raksasa, melihat ke bawah. Beberapa menit kemudian, aku melihat dari kejauhan 3 sosok kecil yang didorong keluar dari pintu utama gedung oleh barisan petugas keamanan. Mereka tersungkur ke atas trotoar yang panas. Tidak ada mobil mewah yang menjemput mereka. Tidak ada rumah megah yang menanti mereka. Mereka harus berjalan kaki di bawah teriknya matahari kota, membawa serta kesombongan mereka yang kini tidak lagi laku untuk ditukar dengan sebungkus nasi. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, adab, dan rasa hormat. Ibu mertuaku selalu membanggakan level kehidupannya yang tinggi, tanpa menyadari bahwa level yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan emas yang menempel di tubuh, melainkan dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang terlihat berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang berharga karena terlalu silau oleh pantulan cahaya palsu dari kaca murahan yang mereka ciptakan sendiri. Aku membalikkan badanku, mengambil tas kulit buaya milikku dari atas meja, dan berjalan keluar dari ruang kerja dengan langkah yang sangat ringan. Pintu lift eksekutif terbuka, membawaku turun menuju lobi bawah tanah. Di sana, mobil sedan mewah keluaran terbaru berwarna hitam legam dengan supir pribadi sudah menungguku. Pintu mobil dibukakan dengan penuh hormat. Aku melangkah masuk ke dalam mobil, merasakan dinginnya AC yang menyentuh kulit wajahku. Saat mobil melaju meninggalkan kompleks gedung perkantoran, aku menatap langit biru yang cerah melalui kaca jendela. Aku tersenyum lebar. Tidak ada lagi piring kotor yang harus kucuci. Tidak ada lagi cacian yang harus kutelan. Hari ini, aku telah membuang seluruh benalu yang menggerogoti hidupku. Masa depanku membentang luas dan tak terbatas, bersinar jauh lebih terang, menanti sang ratu yang baru saja merebut kembali seluruh kerajaannya. Hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai.